Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Statistika Peternakan. Video ini adalah video yang ke-11 yang Anda pelajari sebagai materi yang harus Anda kuasai sebagai target capaian pembelajaran pada mata kuliah Statistika Peternakan. Kita telah selesai membahas tentang statistik deskriptif yang membahas tentang berbagai cara penyajian data dan berbagai ukuran pemusatan. Pada pengukuran statistika, untuk memberikan gambaran yang jelas dari suatu data, selain ukuran pemusatan, ada juga yang perlu dipahami, yaitu ukuran penyebaran data dan ukuran letak. Sekarang kita fokus untuk membahas ukuran penyebaran atau ukuran disperse statistik. Materi penting dalam ukuran penyebaran antara lain range atau jangkauan, kemudian simpangan rata-rata atau rata-rata deviasi, kemudian ada ragam, ada koefisien keragaman, kemudian ada simpangan baku, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu. Pada prinsipnya, ukuran penyebaran atau ukuran dispersi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari nilai rata-ratanya, atau seberapa besar data menyimpang atau berbeda dari nilai rata-ratanya atau dari ukuran pusatnya. Anda bisa memahaminya menggunakan berbagai bentuk deskripsi. Juga harus diingat bahwa ukuran disperse atau penyebaran data tidak mempunyai satuan dan tidak berdimensi. Kita mulai dengan ukuran penyebaran data, yaitu materi jangkauan atau range atau rentang yang disimbolkan dengan huruf R besar. Rentang adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Ini rumusnya. Ya. Bila nilai rentang adalah besar, maka berindikasi bahwa datanya lebih bervariasi atau lebih beragam atau lebih heterogen. Dan perlu diingat bahwa nilai R adalah selalu positif. Kita bahas beberapa interpretasi nilai R. Bila nilai R atau rentangnya sama dengan 0, artinya data terbesar sama dengan atau sama nilainya dengan data terkecil atau nilai terkecil. Akibatnya, semua data memiliki harga yang sama. Bila nilai rentangnya kecil, artinya data akan mengumpul di sekitar pusat data. Bila nilainya besar atau R-nya besar, artinya nilai data yang satu dengan data yang lainnya sangat berbeda. Bila digambarkan dalam bentuk kurva, kita lihat ada 3 buah gambar. Masing-masing memiliki 2 kurva. Tapi setiap gambar memperlihatkan nilai rata-rata dan ukuran penyebaran yang berbeda. Kita lihat pada gambar yang pertama. 2 kurva yang terlihat pada slide memiliki nilai rata-rata yang sama. Ya. Rata-ratanya ini adalah sama. Terlihat dari titik puncaknya kurva memiliki nilai yang sama, yaitu 4,6. Namun ukuran penyebaran dari 2 kurva ini sama atau beda? Ukuran penyebarannya beda. Ya, berbeda ukuran penyebarannya. Sekarang
Kita perhatikan dulu ya untuk gambar 2. Bagaimana nilai rata-rata dan ukuran penyebarannya. Terlihat nilai rata-rata, kita lihat di sini. Bandingkan dengan ini. Jadi nilai rata-ratanya adalah beda. Ya. Karena nilai rata-rata kurva pertama adalah 3, sedangkan pada kurva kedua 4,6, ya. Untuk ukuran penyebarannya adalah di sini bagaimana ukuran menyebarnya? Beda. Kenapa? Karena bentuk kurvanya yang biru dengan yang merah beda. Sekarang kita lihat yang gambar ketiga. Bagaimana nilai rata-rata dan nilai penyebarannya? Nilai rata-ratanya adalah beda. Ukuran penyebarannya kita lihat dari bentuknya sama. Kenapa sama? Karena bentuk kurvanya sama. Bisa dipahami ya. Sekarang kita bahas tentang menghitung nilai rentang atau jangkauan menggunakan data tunggal. Tidak terlalu susah, bahkan sangat mudah bagi Anda. Kita pahami bahwa untuk menghitung rentang atau jangkauan pada data tunggal adalah menghitung selisih nilai tertinggi dengan terendah dari data yang ada. Seperti ini. Hanya itu. Menghitung selisih antara data tertinggi dengan data terendah atau terbesar dan terkecil. Tidak harus diurutkan dulu datanya. Anda bisa langsung mencari dua data tersebut dan hitung selisihnya dan selesai. Jadi bila terdapat data seperti di pada slide seperti ini, langsung Anda lihat mana nilai terbesar, mana nilai terkecil, dan kalau ditanyakan berapa nilai jangkauan atau rentangnya, jawaban Anda dengan mudah adalah 20 kurangi 3, 17. Selesai. Ya. Kita perluas dengan menggunakan data kelompok. Prinsipnya sebenarnya sama. Tetap menggunakan prinsip selisih data terbesar dengan data terkecil. Namun pertanyaannya adalah pada data berkelompok yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, yang mana yang disebut data terbesar, yang mana yang disebut data terkecil. Pada kondisi ini, yang disebut data terbesar adalah nilai tengah dari kelas tertinggi, dan data terkecil adalah nilai tengah dari kelas terendah. Itu prinsipnya. Untuk mendapatkan nilai tengah, gunakan rumus setengah kali batas atas ditambah batas bawah, atau batas atas tambah batas bawah bagi 2, gitu ya, sama saja. Yang menjadi data terendah pada tabel distribusi frekuensi ini adalah nilai tengah terendahnya adalah 3 tambah 5 bagi 2, 4. Dan nilai tengah kelas tertingginya adalah ini, 18 tambah 20 bagi 2, 19. Berarti jangkauannya adalah selisihnya yang terendah dan tertinggi. 19 kurangi 4, 15. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas tentang simpangan atau deviasi rata-rata atau mean difference. Simbolnya SR. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah suatu ukuran yang menyatakan penyebaran
setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Dan harus diingat bahwa nilai simpangan rata-rata adalah nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak deviasi antara nilai pengamatan dengan nilai hitung. Bila Anda mengetahui arti simpangan atau deviasi, maka Anda akan bisa langsung mengetahui sebaran data. Karena semakin besar nilai simpangan atau deviasi, berarti datanya makin menyebar. Oke. Saya ulangi. Semakin besar nilai simpangan atau nilai deviasi dari rata-ratanya, berarti datanya makin menyebar. Untuk menghitung nilai simpangan atau deviasi rata-rata menggunakan data tunggal, digunakan rumus seperti ini. Ingat, semua nilai harus dalam kondisi tanda mutlak. Jadi pasti nilainya positif, ya. Jadi selalu mulailah dengan menghitung nilai rata-ratanya dulu, baru selanjutnya menghitung nilai simpangan rata-rata. Jadi ada 2 step pengerjaan. Ini dilihat ya, simpangan rata-rata, N-nya adalah ukuran data atau total frekuensi, kemudian X-nya adalah ya semua datanya berapa, X rata-ratanya atau X bar, kemudian ingat semua dalam tanda mutlak, ya. Kita coba dengan soal. Katakanlah ada data seperti ini. Kemudian silakan gunakan data ini dan gunakan 2 rumus, yaitu rumus rata-rata dan rumus simpangan rata-rata untuk menentukan nilai simpangan rata-ratanya, ya. Sekarang waktunya Anda menghitung. Silakan. Hitung dulu nilai rata-ratanya. Pakai cara yang sederhana saja, seperti ini, ya. Dijumlahkan semua datanya dan dibagi 7, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat rata-ratanya adalah nilai 7. Sekarang hitung satu persatu selisih antara nilai rata-rata dengan nilainya. Dan ingat, dibuat dalam tanda mutlak. Nah, seperti ini, ya. Setelah selesai, lalu dijumlah, dibagi dengan jumlah banyaknya data. Kita lihat dulu, ini rumusnya dari simpangan rata-rata, 1/n, n-nya adalah 7, berarti 1/7. Kemudian rumusnya ini adalah XI, X ke I-nya, X ke 1-nya 7, dikurangi rata-ratanya 7, berarti 7 kurangi 7, seperti ini. X2-nya adalah 6, 6 dikurangi rata-rata, seperti ini. X3-nya 8 dikurangi rata-rata, seperti ini, dan seterusnya. Jangan lupa di dalam tanda mutlak, jadi selalu nilainya dibuat positif. Setelah dijumlahkan menjadi seperti ini, hasilnya ada 8, berarti totalnya adalah 8/7. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Bagaimana? Bisa dimengerti, ya? Oke. Sudah. Kita coba dengan soal lain supaya Anda mengerti. Ya, silakan dikerjakan. Ingat, jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Sekarang Anda hitung dulu rata-ratanya. Ya. Silakan Anda lakukan sendiri.
Rata-ratanya sudah dapat. Rata-ratanya adalah berapa? 7. Ya, 7 ya. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan 1/8 ditambah berapa? Silakan dijalankan. Sekarang cari nilai simpangan rata-ratanya. Ini rumusnya. Seperti ini ya, jangan sampai salah. 12 kurang 7 ditambah 3 kurang 7 ditambah 11 kurang 7 dan seterusnya. Lalu dibagi 8. Hasil akhirnya adalah 3,25. Sama ya. Saya akan berikan cara lain yang mungkin lebih mudah. Nanti dipilih saja cara yang mana yang Anda sukai. Masih menggunakan data tunggal, tapi datanya kita susun dalam tabel. Seperti ini datanya, kemudian kita lihat, kita susun dalam tabel seperti ini. Ya. Jadi setelah datanya ditulis dalam kolom X, lalu Anda hitung rata-ratanya, ini dijumlahkan dulu, berarti 24 dibagi 3 itu 8. Ya. Nah, nilai rata-rata ini nanti digunakan untuk mengisi kolom X dikurangi X rata-rata. Jadi 8 kurangi 6 atau 6 kurangi 8, 2, 8 kurangi 8, 0, 10 kurangi 8, 2. Kemudian seluruh nilai tersebut katanya harus dibentuk dalam tanda mutlak. Jadi dimasukkan dalam kolom berikutnya, dibuat tanda mutlak. Jadi minus 2 menjadi 2. Yang lainnya tetap. Dan ini adalah jumlahnya. Oke. Tapi kalau Anda sudah mengerti, tentu bisa langsung buat saja kolom tanda mutlaknya, ya. Tidak usah adalah kolom ini lagi. Jadi menghemat waktu dan tenaga. Setelah itu baru gunakan rumus simpangan rata-rata. Jadi angka yang ada dalam tabel ini bisa langsung digunakan. Jumlah datanya 3, 1/3. Jumlah dari ini semua adalah 4, jadi 4/3. Jumlahnya adalah 1,33. Bagaimana? Mana yang lebih mudah dan mana yang bisa lebih cepat dimengerti oleh Anda? Silakan dipilih. Sekarang coba sendiri lagi ya. Saya berikan satu contoh soal lagi. Nah. Oke. Dan hasilnya adalah 3,2. Bisa dimengerti ya caranya. Sekarang kita ganti dengan data berkelompok. Sebenarnya rumusnya agak mirip dengan data tunggal seperti ini. Perbedaannya adalah pada data berkelompok ada elemen frekuensi. Di atasnya dan di bawahnya ya ada elemen frekuensi, dan nilai X-nya adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi bukan X seperti yang data tunggal ya. Kita coba dengan soal yang terlihat pada slide. Nah, seperti ini. Ya, jadi karena ada nilainya adalah ada kelas interval, berarti kita harus tulis dulu XI, nilai tengah. Ya, tadi masih ingat ya, nilai tengah adalah setengah kali batas atas tambah batas bawah. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada nilainya, sudah ada frekuensinya. Sekarang Anda diminta menghitung simpangan rata-ratanya. Perhatikan langkah pertamanya adalah hitung jumlah frekuensinya. Jadi didapat ini dijumlah semua, didapat angka 40. Kemudian Anda bikin di sini kolom X dan hitung nilai X-nya atau nilai tengah dari tiap kelasnya.
tadi masih ingat ya, di video sebelumnya Anda hitung 1-2 kali saja, kemudian setelah itu pakai cara ditembak ya. Masukkan nilainya di sini, kemudian kolom berikutnya adalah kolom F dikalikan X. Jadi ini tinggal dikalikan, dapat angka di sini 4 kali 1 48, dapat 592 dan seterusnya. Jangan lupa dijumlahkan ya. Kemudian setelah itu Anda bisa hitung nilai rata-ratanya menggunakan data yang ada. Jadi jumlah dari fx adalah ini dibagi jumlah frekuensi adalah ini. Didapat nilai rata-rata 157,5. Nah, nilai ini baru digunakan untuk step berikutnya. Sekarang buat lagi kolom untuk selisih nilai rata-rata dengan nilai tengah kelas. Ya, nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata. Jadi nilai tengah kelasnya 143 dikurangi 157,5, 14,5. Kemudian yang ini adalah 148 dikurangi 157,5, 9,5. Dan semua sudah dalam tanda mutlak. Ya. Sekarang tinggal Anda lakukan perkalian antara kolom ini dengan kolom F. Berarti 2 dikalikan 14,5 dapat 29, 4 dikalikan 9,5 dapat 38 dan seterusnya, lalu Anda jumlahkan di bawah. Terakhir Anda masuk ke dalam rumus simpangan rata-rata. Seperti ini rumusnya, jadi jumlah F dikalikan X dikurangi X rata-rata dalam tanda mutlak ini 260 dan jumlah frekuensinya adalah 40. Setelah dihitung hasilnya adalah 5,15. Begitu caranya ya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Kita coba lagi satu kali lagi ya dengan menggunakan soal yang lain. Nah, ini ada datanya, ada frekuensinya, sudah dihitung X-nya ya. X-nya atau nilai tengahnya sudah saya bantu hitung. Jadi Anda tinggal melanjutkan. Silakan menghitung. Bagaimana? Bisa? Kita lihat ya. Seperti ini. Jumlah frekuensinya 20. Kemudian katanya harus buat kolom berikutnya. Kolom X-nya juga sudah ada. Sudah diisikan. Kemudian F kali X berarti frekuensi kali X. 2 kali 4 8, 4 kali 7 28 dan seterusnya. Kemudian dijumlah. Dari sini kita kemana lagi? Menghitung rata-rata ya, dari 194 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 9,7. Angka rata-rata ini dipakai untuk step berikutnya. Step berikutnya adalah yang pakai tanda mutlak ya. X dikurangi X rata-rata di dalam tanda mutlak. Jadi X-nya 4 dikurangi 9,7 dapat 5,7. 7 dikurangi 9,7 dapat 2,7 dan seterusnya. Kemudian hasil dari kolom ini dikalikan dengan frekuensi kembali ya. Jadi 5,7 dikalikan 2 hasilnya 11,4. 2,7 dikalikan 4 hasilnya 10,8 dan seterusnya, didapat hasil penjumlahannya adalah 44,4. Dari sini masuklah ke dalam rumus simpangan rata-rata. 44,4 dibagi jumlah frekuensinya 20
dapatlah 2,22 sebagai nilai simpangan rata-rata. Anda mungkin berpikir, setelah diketahui nilai simpangan rata-rata, lalu apa artinya? Apa kelanjutannya? Kita lihat contoh berikut. Terlihat pada slide ada 2 tabel ya. Kelihatan ada 2 tabel, yaitu data pada kelompok A dan data pada kelompok B. Perbedaan awal yang ada pada kedua kelompok data ini adalah pada nilai X-nya. Anda lihat sendiri nilai X-nya berbeda ya, karakternya ya. Di sini ada 3 angka 100, di sini hanya ada 1 angka 100. Jadi sudah lihat ya bedanya. Sekarang bila Anda ditanya manakah kelompok yang lebih heterogen datanya, bagaimana menjawabnya? Bagaimana mengetahuinya? Disinilah fungsi dari Anda memahami nilai simpangan rata-rata bisa digunakan. Bila Anda mengetahui berapa nilai simpangan rata-rata dari kelompok A dan dari kelompok B, maka Anda akan bisa menjawab pertanyaan tadi, yang mana yang datanya lebih heterogen. Dan tentu setelah Anda bisa menentukan mana yang lebih heterogen, Anda bisa menentukan pembahasan dalam penelitian Anda kalau ini merupakan data penelitian Anda. Ya. Sekarang Anda coba bisa hitung pelan-pelan nilai simpangan rata-ratanya sambil Anda melatih sendiri. Di sini agar lebih singkat, saya langsung perlihatkan nilai simpangan rata-rata dari kelompok A yaitu 25 dan dari kelompok B 39. Jadi coba nanti selesai video ini Anda coba hitung data yang tadi, dihitung simpangan rata-ratanya, harusnya dapat angka ini ya. Saya beritahu 25 dan 39 untuk nilai simpangan rata-rata dari kelompok A dan dari kelompok B. Nah, nilai simpangan pada kelompok B ternyata lebih besar dari nilai simpangan rata-rata kelompok A. Berarti data pada kelompok B adalah lebih heterogen atau lebih beragam dibanding A. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, sudah banyak hal baru yang Anda kuasai dibanding 1 jam yang lalu. Artinya, Anda sudah membuat banyak perubahan dalam pemahaman Anda tentang materi statistika. Dan percayalah, usaha itu akan membuat perubahan yang besar dalam diri Anda. Dan itu kadang-kala baru Anda sadari nanti, entah kapan. So, do not stop to make small change because it will make a big differences for you.